lagi sama aku Ersa Melinda di P dan K Podcast Season 3 Episode 3. Podcast kali ini kita akan bahas mengenai beasiswa dan gimana sih caranya jadi mahasiswa berprestasi, tentunya dengan narasumber yang oke punya, kece abis dan super wow. Kali ini narasumber kita adalah Kak Vicky Yudhistira. Halo Kak Vicky. Halo Ersa. Halo teman-teman semua. Kabar baik Ersa, alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk ngapain? Sekarang lagi liburan alhamdulillah. Liburan ini ya lagi S2 ya Kak Vicky ya? Iya, lagi S2 Di mana tuh? di UGM. Wah, keren banget teman-teman. Itu katanya dapat beasiswa Kak, benar? Nah, dapat beasiswa alhamdulillah. Keren banget. Itu beasiswanya gimana sih Kak? Kok bisa dapat beasiswa S2 di UGM? Sebenarnya dapat beasiswa sekarang itu gak terduga ya. Karena emang baru pertama kali dan beasiswa ini baru angkatan 2 Ersa. Jadi tahun ini tuh angkatan kedua ya. Mungkin tahun-tahun berikutnya bakalan ada terus karena baru kan. Nah, yang gak terduga aja daftar aja gitu. Tapi ya emang niat juga sih. Itu infonya kamu dapat dari mana? Info nyari-nyari, paling utama tuh ya nyari-nyari sendiri. Terus ya sempat ada dosen juga di sini yang pernah dapat tahun angkatan pertama. Ya jadi sempat nanya-nanya juga. Terus akhirnya dapat ya? Iya. Ribet nggak tetap prosesnya? Kalau dikatain ribet mah enggak, cuman mungkin kita jadi syaratnya kalau misalnya berbicara ribet dan nggak ribet kan berbicara ke syarat ya. Jadi kalau misalnya syarat untuk masuk beasiswa atau dapat beasiswa ini ya kita harus daftar dulu ke universitas tujuan. Nah, universitas tujuannya juga udah ditentukan oleh pihak beasiswa. Oh iya, beasiswa itu namanya beasiswa BP. Nah, beasiswa pendidikan Indonesia. Jadi beasiswa pendidikan Indonesia itu banyak skemanya. Jadi ada skema dosen, skema beasiswa Indonesia Maju, terus beasiswa untuk pelaku budaya gitu. Nah, kebetulan aku di beasiswa pelaku budaya. Nah, nanti barangkali kita cerita pelaku budaya nanti. Tapi syaratnya itu yaitu untuk masuk untuk dapat beasiswa harus daftar dulu dan diterima di kampus tujuan. Nah, kampus tujuannya apa aja ada di website di BPI-nya tersendiri. Berarti cara untuk diterima dan daftar dan diterima itu ada seleksinya? Ada. Daftar dulu terus baru tes berarti Kak? Beda. Jadi Okay. artinya daftar kampus ya tes sendiri, daftar beasiswa ya ada tesnya lagi. Oh iya. Jadi setidaknya kita daftar. Jadi ini tips juga sih, ya bukan tips juga sebagai syarat juga. Harus punya kampus dulu. Harus diterima di kampus dulu gitu. Kampus tujuannya? Kampus tujuan dulu baru daftar beasiswa. Berarti kan UGM itu kan salah satu universitas negeri top 3 ya Kak, keren banget nih. Itu berarti boleh dari asal kampus mana aja boleh? Asal kampus kitanya? Bebas, boleh kampus mana aja. Asalkan ada syaratnya sendiri. Kalau misalnya kampusnya akreditasinya minimal B, prodinya minimal A gitu-gitunya ada di setiap prodi beda-beda. Jadi misal di prodi yang diku ada syaratnya gini, mungkin di jurusan Ersa beda lagi, itu harus dilihat sih. Ada batas TOEFL dan lain-lainnya. Kak Vicky ngambil apa sih? Prodi apa tuh? Aku ngelanjutin. Tadinya kan S1 administrasi negara, sekarang administrasi publik. Tapi sekarang S1 di sini kan udah administrasi publik. Iya, udah administrasi publik. Selain dapat beasiswa itu, sebelumnya Kak Vicky pernah dapat beasiswa yang lain nggak? Alhamdulillah pernah dapat beasiswa. Dia takut sombong. Oh enggak sombong kok, ini kan bagi pengalaman ya teman-teman, sharing aja. Tapi kemarin ya dapat beasiswa Jarum. Wih. Tapi ini jadi tiru teman Astaga. Kok jadi? Maksudnya dulu beasiswa Jarum itu karena saingannya se-UGJ aja, artinya ya kalian saingan sama UGJ aja yang diterimanya berapa ya sebagus mungkin aja gitu kalau dulu. Ini tips juga buat teman-teman. Kalau misalnya UGJ ya saingannya sama UGJ sendiri gitu. Kan dari tahun 2000 kan aku tuh daftar 2019. Dari 2019 sampai tahun sekarang dua orang terus yang dapat. Nah, kemarin tuh ini jadi terus sombongnya tuh ngerasa pede untuk lolos gitu. Iya. Dulu. Ya itu cerita aja. Itu tuh kan susah Kak. Beasiswa Jarum susah nggak sih? Susah nggak? Iya. Susah, bagiku gampang. Wah ada apa nih? Tapi berarti waktu angkatan Kak Vicky 2 tuh
Kak Vicky sama ada anak ekonomi, oh teman dari ekonomi, dari akuntansi. itu saingannya banyak. Kalau jadi UGJ. yang itu tadi, jadi waktu tes tulis itu kata pihak Jarumnya yang daftar dari UGJ 80 orang administrasi, terus yang diterima 50 untuk tes tulis itu. Jadi saingannya 50 orang tes tulis saja. Terus untuk mencapai tes tulis apa kan abis tes tulis tes apa namanya, tes wawancara. Nah, tes wawancara itu ada 9 orang, dipilih 2 orang. Tapi tuh soalnya kan sekarang tuh kayaknya udah apa ya, kesebar beritanya tuh kayak beasiswa Jarum tuh susah kayak gitu tuh Kak. Terus pernah lagi nggak selain Jarum? Ini kan Jarum keren juga nih. Ya, sekarang. Oh ini. Tapi yang BP ini kayak nggak pede sejarum kemarin. Jadi kayak ya udahlah daftar aja, yang penting saya udah kuliah, udah niat kuliah, udah bayar juga kan, waktu itu udah masuk, udah perkuliahan sekitar 15 harian lah. Waktu itu kan Agustus berangkat, baru tahu diterima itu kan ada proses seleksi lagi, ada wawancara lagi. Itu pas waktu Agustus berangkat tuh belum tahu kalau tes wawancaranya kapan, lolos enggaknya itu belum tahu. Jadi ya pure kuliah aja niatnya gitu. Ya emang benar-benar apa ya, bahasa anak zaman sekarang itu hopeless ya. Iya, hopeless. Kayak yaudah. Iya, pasrah. Pasrah gitu. Tapi alhamdulillahnya dapet ya Kak. Nih Kak Vicky kan udah dapet 2 lah beasiswa yang keren banget nih. Itu ada tipsnya nggak sih Kak? Biar kita semangat gitu ngejar beasiswa. Nah ini pernah temen ada yang nanya di mana ya, di secara langsung pernah, terus di chat juga pernah. Tipsnya itu ya daftar. Asli. Iya sih bener. Aku selalu bilang kalau misalnya kalian nggak daftar, kalian nggak bakalan bisa tahu kalian bakal lolos atau enggak gitu. Daftar. Jadi dari daftar itu, ini masuk tips ya. Dari daftar itu kita jadi tahu, jadi baca buku panduannya, syaratnya apa aja. Dari situ kan mulai kita mempersiapkan syaratnya apa aja yang menjadi apa ya, kriteria lolosnya gitu. Syaratnya bisa dicek kok, kayak bikin esainya nggak esai ilmiah enggak, tapi esai tentang diri kita pernah ngapain aja, terus ya kayak personal branding aja gitu. Nanti kalau misalnya mau boleh, maksudnya artinya kalau Kak cekin dong atau Kak gimana ya caranya, nanti bisa kontak. Ini Nanti ditaruh di deskripsi kan. boleh IG-nya. boleh. Itu terus kalau secara spiritual ya harus juga sih ya, kalau misalnya masuk tips dan trik gitu. Artinya ya kita juga tetap minta doa orang tua, doa teman-teman terdekat. Artinya sama orang-orang terdekat juga kita, contohnya misalnya kayak dosen, kita minta doa atau minta gimana sih caranya gini-gini. Kalau pengalaman dosen pasti lebih banyak sih yang pernah dapat beasiswa banyak. Pokoknya cari tahu aja. Setidaknya ketika kita mau untuk daftar atau udah daftar, pasti itu akan mengalir sendirinya untuk cari tahu. Terus melengkapi persyaratannya, itu pasti dengan sendirinya sih. Kalau untuk ya tadi apa, ke spiritualnya minta doa orang tua, terus ya tetap melakukan ibadah ya itu mah biasa lah ya. Ya tapi penting jangan sih. tapi jangan karena kita pengen sesuatu jadi kayak gitu ya. Iya jangan kayak gitu ya, tetap kayak gitu, tetap berharap. Terus ya udah, artinya kayak tadi kayak diriku tadi, ya udah pasrah aja gitu. Yang penting kita udah lakuin yang terbaik, udah banyak nyari tahu, melengkapi persyaratan. Ketika persyaratannya oke nih, udah diliatin sama kakak ini, udah diliatin sama dosen ini, kayaknya mantep nih, ya udah percaya diri aja gitu. Ketika nanti sampai tes wawancara juga ya udah jawab jujur aja gitu. Beda loh, maksudnya tips untuk keseluruhan sama tips wawancara beda lagi. Oh ada lagi, kalau mau tahu boleh nggak ya tips wawancara? Jadi kalau wawancara ya jawab aja sesuai dengan apa yang ditanyakan. Artinya ketika misalnya reviewernya nanya kamu kenapa daftar beasiswa ini, ya tak ngomong aja, tapi ya jangan terlalu dalam tanda kutip memelas. Terus kurang mampu, jangan kayak gitu. Artinya ya udah, ya pakai bahasa yang bagus lah. Ada kok tips dan triknya, kayak ngomong ya apa ya, kayak saya pengen berusaha untuk meningkatkan derajat orang tua atau apa, itu kan lebih bahasa kerennya gitu ya. Itu banyak kok di YouTube. Terus ya itu tadi jawab sesuai dengan apa adanya. Terus kita ingat-ingat lagi apa yang udah ditulis di esai. Artinya
kita kan pernah nulis esai yang nanti jadi persyaratan itu. Nah itu akan ditanyakan lagi. Nah, ketika ditanyakan lagi ya kita harus sama apa yang kita tulis sama apa yang kita jawab. Nanti harus sesuai gitu. Itu aja sih. Yang penting jujur. Itu berarti kalau wawancara tuh mungkin biasanya banyak orang yang gagal ketika wawancara karena grogi sih Kak. Kalian grogi nggak sih kalau wawancara kayak gitu? Grogi sih, grogi ya tetap kalau misalnya kita duduk ya dipaksa untuk sikap sempurna, artinya kayak nggak boleh playa kan, tetap kan keringetan pasti kelihatan, punggung basah kan itu kan ada gitu, pasti grogi sih. Cuman ya untuk melawan grogi ya setidaknya kita udah mengumpulkan bahan bacaan atau bahan yang setidaknya ketika nanya ini kita jawaban ini gitu sih. Jadi harus dipersiapkan dengan matang. Tetap mempersiapkan gitu ya Kak. Supaya meminimalisir grogi. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin beasiswa ya Kak Vicky. Menurut Kak Vicky beasiswa tuh apa sih buat Kak Vicky? Apakah waktu Kak Vicky memutuskan untuk kuliah, Kak Vicky tuh kayak udah punya bayangan aku harus dapat beasiswa gitu atau gimana? Dulu waktu bercerita tentang Jarum dulu ya. Waktu Jarum itu sebelum Jarum, artinya pas waktu kuliah kayak pengen banget dapat beasiswa gitu. Karena dulu teman-teman SMA atau teman-teman pernah juara terus setelah dapat beasiswa itu tuh ya bagus gitu. Di luar beasiswa yang maksudnya yang tidak mampu dan lain sebagainya, di luar itu ya beasiswa yang kayak berprestasi itu kayak wow gitu. Terus kuliah dengan beasiswa tuh kayak kayak tenang gitu hidupnya. Kayak pengen lah punya titel dapat beasiswa gitu. Banyak juga kan katanya kalau dapat beasiswa tuh bisa jadi ini, bisa jadi itu. Maksudnya bukan bisa jadi enggak, tapi tetap bisa juga, tapi udah punya nilai lebih gitu. Ada nilai plusnya sendiri. Nah, itu yang jadi semangat sih. Jadi kayak beasiswa tuh sesuatu yang diinginkan karena diinginkan. Maksudnya beasiswa tuh ya pengen aja gitu. Karena dengan titel beasiswa tuh kayak wah gitu. Nah, arti beasiswa sendiri sebenarnya dulu juga kayak pengen meringankan kedua orang tua ya. Kalau teman-teman di sini mungkin kuliah umur 19, 20, 18 ya. Awal-awal gitu 20. Itu kan masa-masa yang kayak nggak mau nyusahin orang tua tapi tetap nyusahin kan. Terus kayak gitu kan. Nah, gimana caranya mungkin dengan beasiswa lah gitu. Ini juga buat teman-teman bisa jadi semangat juga. Jadi supaya nggak nyusahin orang tua ya salah satunya beasiswa gitu. Artinya ya bisa lah dari situ gitu. Nah itu semangatnya, artinya kayak gitu beasiswa. Sampai S2 pun cerita sedikit kayak bener nggak ya S2 kenapa saya tetap kerja aja gitu. Misalnya kayak gitu kan. Tapi ya udah nggak apa-apa deh. Terus orang tua kamu mau beasiswa, kamu mau S2 benar, kalau benar dibiayain gitu. Ya benar, tapi maaf kalau masalahnya masih ganggu gitu. Ya terus ada BPI, terus mencoba daftar, terus mengikuti semuanya kayak ya karena kayak pengen meringankan beban kedua orang tua gitu. Intinya mah itu. Cuman lebih luasnya ya pengen punya embel-embel. Tapi ternyata sih bagus atau enggak ya menurut teman-teman. Cuman menurutku dapat beasiswa itu orang-orang yang terpilih gitu. Tapi orang-orang yang terpilihnya dengan kita berani bertanggung jawab gitu. Kayak ketika kita dapat beasiswa atau beasiswa yang sekarang, kita harus tanggung jawab. Ini uang punya siapa? Ini uang banyak orang yang pengen menginginkan ini gitu. Kita harus bisa memaksimalkannya dengan kita sendiri harus bisa lebih baik gitu. Tapi emang bener sih Kak yang tadi Kak Vicky bilang, kayak motivasi kecil pengen dapet titel gitu tuh justru biasa bikin semangat. Kayak mending kayak gini, mending ikutan kayak gitu. Tapi tuh banyak sih Kak, ya mungkin Elsa sendiri juga ya udah beberapa kali daftar beasiswa mungkin emang belum rezeki, jadi kayak males daftar, buang-buang kayak ngejar nilai ke ini kan bolak-balik gitu. Tapi kayak nggak dapet gitu. Gimana sih Kak biar semangat lagi? Biar semangat lagi itu ya terus mencoba sampai dapet. Iya, artinya gini, kita harus introspeksi ya. Artinya ketika Elsa gagal atau teman-teman gagal di satu beasiswa, kita lihat lagi persyaratan apa yang kurang. Kita harus artinya introspeksinya tuh jangan sendiri gitu loh. Ketika ada syarat yang mengharuskan, misal bikin esai kayak tadi terus gagal,
cobalah yang essay itu dikasih tahu yang ke yang lolos, atau FC cari tahu, atau teman-teman cari tahu siapa sih yang pernah lolos, diliatin. Artinya ketika kita udah persiapkan, terus kita udah eksekusi dengan cara daftar dan mengikuti segala teksnya, ketika gagal ya kita evaluasi, mau gagal atau mau berhasil ya evaluasi. Oh berarti emang essay kayak gini, kalau misalnya berhasil, oh essay kayak gini yang bagus, dibaca lagi, di-share ke teman-teman. Itu yang kalau yang berhasil. Tapi kalau yang enggak ya dilihat lagi, dibaca lagi, kayak cari tahu gimana yang benarnya dari banyak media, terus banyak akun Instagram, atau ya banyak lah sekarang. Atau misalnya teman-teman di sini mau dicekin sama diriku nggak apa-apa. Artinya kayak ya sebagai sharing lah. Kita atau kita semua lah yang penerima beasiswa tuh, atau dulu yang kakak-kakak yang pernah menerima beasiswa tuh nggak pernah pelit ketika mereka udah dapat beasiswa tuh, untuk membagikan ke teman-temannya, atau mungkin yang belum pernah datang. Nah teman-teman, ini aku lupa kasih tahu kalau Kak Vicky ini juga salah satu alumni UKMP Danka teman-teman. Dan mantan ketum ya Kak? Iya. Periode berapa? Ih kapan ya aku? Ayo, 2000. Aku tuh bukan mantan ketum juga, mantan anggota. Mantan departemen jaringan, sekarang Kominfo. Iya, Kominfo. Mantan ketum juga. Jadi dari 2018 20 berarti pas tingkat 4. Iya. Ya. Waktu tingkat 4 Kak jadi ketemu. Ya. Sangat menguras waktu ya. Menguras ya. Tapi gimana sih Kak? Bisa itu waktu dipilih jadi ketum, apakah Kak Vicky mencalonkan diri? Pengen gitu atau? Sebenarnya pas saat itu masa-masa sulit, masa-masa. Enggak. Jadi PDNK saat itu, ini cerita juga buat teman-teman PDNK yang nonton. Jadi saat tahun 2020 itu saat yang sulit untuk artinya menentukan ketum selanjutnya, katanya sih seperti itu. Katanya sulit menentukan ketum selanjutnya karena nggak ada orang yang kayak bukan kayak orang yang kayak bisa bimbing, katanya seperti itu. Terus masa transisi 2019 kan 2018 ke 19 mau ke 20 kan, itu PDNK sedang semangatnya untuk mengibarkan bendera. Ya sedang semangatnya untuk diperlihatkan ini loh PDNK, prestasi seperti itu. Jadi yang punya semangat itu mungkin diriku, katanya seperti itu. Karena di PDNK kan musyawarah ya. Yeah. Waktu itu kan calonnya ada 4. Sebenarnya dari dalam diri jujur ini, jujur sekarang. Ini sebagian orang sih yang tahu. Saat itu pengen jadi ketum, jadi ketum sedikit, cuman ya udahlah kalau misalnya nggak jadi pun nggak apa-apa, tapi tetap support menjadi demisioner yang baik gitu. Sama waktu itu ketemu sebelumnya Muhammad Dandi. Pengen support lewat demisioner, memfungsikan lagi demisioner kayak gimana, kayak gitulah. Cuman dicalonin dengan syarat Kak Vicky kan masih 2 periode katanya, masuk tuh pas tingkat 2 masih boleh katanya. Gitu ya, karena dalam hati pengen juga. Ya nggak apa-apa lah barangkali ini. Ya sempat pesimis karena ada beberapa orang yang pengen si A si B yang selain diriku pengen jadi ketum, ya udah nggak apa-apa. Tapi ketika jadi ketum tahu alasannya karena ini oke. Berarti anak-anak ini mau jadi saya ketum, berarti mau diapain aja. Ya saat itulah jadi ketum. Terus tadi pertanyaannya? Iya kan periode berapa ya? Ya saat itu ya katanya sedang masa transisi yang setidaknya melanjutkan yang kemarin baik menjadi baik, itu setidaknya dibimbing dengan orang yang baik lagi, katanya sih gitu. Berarti pas jadi ketum itu yang pas COVID bukan? Belum? Iya COVID kayaknya. Iya berarti pas lagi ini juga ya kan kayaknya tuh ya, semua betul. ormawa UKM tuh kayak drop gitu tuh pas lagi COVID. Iya 2020. Waktu ngubahnya tuh kan kita COVID. Iya. Online? Enggak. Offline. Sehari offline, sehari iya berarti yang tuh. Ya itu pokoknya kita, tapi pas pemilihan itu enggak COVID. Enggak online. Gitu ya. Nah teman-teman, selain hebat nih jadi anak organisasi banget Kak Vicky ini, Kak Vicky juga tuh
katanya sih ya banyak yang bilang salah satu mahasiswa UGJ yang berprestasi. Bener nggak? Diakuin nggak sih? Kak Vicky nanggepin kata-kata kayak gitu gimana? Ini alhamdulillah, amin. Kalau misalnya dia nggak berprestasi, cuman berprestasi menurut diriku kan artinya yang terus-terusan juara gitu. Iya, kalau prestasi kan, ya nggak tahu sih ya. Cuman kalau misalnya orang-orang anggap kayak gitu, ya ada benarnya. Tapi ya nggak berprestasi banget gitu loh, Sa. Jadi banyak juga yang di pas satu angkatan dengan diriku tuh ada juga yang student exchange yang hebatnya tuh udah hebat pakai bahasa Inggris gitu. Artinya ya ada yang di atas. Tapi kalau dikatain berprestasi ya cukup berprestasi ya gitu. Prestasinya apa aja? Boleh tahu atau yang membanggakan aja deh, yang paling membanggakan. Yang mau kan tadi yang tingkat 4. Yang jadi ketum. Jadi ketum. Karena jadi ketum di tingkat 4 itu kebetulan dapat juga hibah-hibah dari Kemdikbud. Contohnya kayak PKM, pertama kali UKM PDNK pecah telur yang selama ini nggak pernah lolos, alhamdulillah lolos. PDNK semua lagi alhamdulillah. Terus P2MW yang kemarin namanya KBMI lolos. Terus Wira Desa yang tadinya namanya PHP2D, tapi ini Wira Desa tuh kayak kewirausahaan desa gitulah, tapi sama Himapika lolos juga. Artinya pas tingkat 4 tuh tahun terakhir untuk ikut dan alhamdulillah dapat semua. Itu sih yang paling membanggakan, walaupun ya sekedar hibah gitu. Kayak PKM kan sebenarnya ada PIMNAS ya. Pengen banget PIMNAS untuk terakhir kali, itu ambisi banget pengen PIMNAS sampai penelitiannya benar-benar gitu. Tapi ya belum rezeki juga gitu. Ya tapi dari situlah membanggakannya. Kenapa ya, karena lagi sibuk skripsi. Dengan prestasi dan beasiswa-beasiswa yang pernah Kak Vicky raih nih, sebenarnya cita-cita atau mimpi Kak Vicky itu apa sih? Boleh tahu nggak? Spesifik atau nggak nih? Nggak, pasti kalau misalnya cita-cita atau apa tadi, keinginan kayak mimpinya. Nah sebenarnya simpel sih, kayak jadi orang yang bermanfaat. Maksudnya jadi orang bermanfaat tuh kayak jadi apapun kita nanti, buat temen-temen juga mau cita-citanya jadi istilahnya yang paling rendah sekalipun gitu loh, itu tetap harus bermanfaat untuk banyak orang gitu. Intinya sih itu, walaupun nanti di bidangnya apapun nanti ya pastinya tentu dengan jurusan dan asalnya ya, artinya kayak keadministrasian negara tuh apa ya kita nggak tahu lah, tapi ada dalam hati dan kan apapun itu jadi profesinya ya tetap bermanfaat untuk orang lainnya. Kalau ngomongin profesi mau jadi apa? Mau jadi apa ya? Aku tuh punya cita-cita pengen masuk BUMN loh, cuman BUMN itu sedikit jurusannya administrasi. Publik tuh adanya administrasi ataupun milihnya yang semua jurusan gitu. Ya pengen nyoba di situ. Di BUMN atau di istilahnya pegawai kan udah punya terus bisa berkontribusi. Tapi bukan berarti kayak jadi yang lain nggak berkontribusi banyak. Ya itu hanya opsi. Istilahnya ketika nanti ada peluang apapun ya harus tetap dicoba. Ini buat teman-teman juga ya. Ini cerita juga. Kemarin dapat tips dari buka Instagramnya daerah untuk negeri, @daerah untuk negeri. Ini buat teman-teman juga. Kata mentor di situ katanya kita nggak boleh memilah-milih cita-cita kita. Artinya sesuai yang penting background kita apa. Ketika masuk BUMN, swasta, PNS atau apapun, ya kita kalau ada peluang situ ya daftar. Jangan lihat gajinya berapa. Yang penting kita udah punya apa ya, nilainya yang pengen kita bawa kemana gitu. Ya salah satunya ya bermanfaat untuk orang banyak itu. Itu mimpi, kan mimpinya Kak Vicky ya tadi, mimpi dan cita-cita. Terus kalau motivasi atau moto hidupnya Kak Vicky ada nggak? Moto itu apa sih? Kayak misalnya tuh apa ya? Iya bingung juga ya kalau ngomongin moto. Moto itu apa ya? Moto nggak ada sih moto, tapi ya itu yang penting bermanfaat untuk banyak. Yang penting bermanfaat untuk orang banyak. Kalau moto Eros apa? Oh iya. itu motonya itu loh yang di bukunya Ranah Tiga Warna tuh, tahu nggak? Menjaga wajada.
Terus Nyontek itu mah. iya sih, sama ini sih, tapi itu nyontek juga ya. Iya, nggak Hidup bagus. untuk menulis dan menulis untuk hidup. Elsa suka menulis. Iya. Terus nulis apa? Oh, kok jadi sebenarnya kepikir. Oke, apa? Ya, Apa tuh? dari menulis juga ya intinya punya tujuan tersendiri kan. Artinya kita kayak Elsa suka menulis. Dengan menulisnya pengen menuliskan apa ya, kayak menuliskan hal-hal yang entah itu bentuknya cerita ya. Iya. Cerita novel, apa namanya, fiksi gitu. Ya kan dari situ kan masih ada alur ceritanya yang apa ya, bisa dijadikan pelajaran kan, Iya. imajinasi kita sampai endingnya kayak gimana. Nah, itu kan bisa untuk pembaca kan. Kalau Kak Vicky hobinya apa? Hobinya Nulis juga enggak? hobinya membaca Oh, membaca Baca apa jurnal aja? untuk Wah. tugas, karena tugas. membaca artikel untuk ngerjain tugas. Itu Oh. hobi sekarang. Tapi bener sih Kak, kalau membaca tuh bikin pintar sih. Kak Vicky pintar kan? Oh, enggak, yang bikin pinter tuh bukan Bukan membaca. bukan baca, Tapi rajin pangkal pandai. Ya tapi kemarin dibahas di podcastnya artis, bukan podcastnya yang udah terkenal. Katanya rajin pangkal pandai itu salah. tahu. Enggak juga sih, maksudnya rajin pangkal pandai. Kalau rajin kata Kak Sabda yang Zenius, tau gak? Enggak. Siapa ya? Teman-teman tahu enggak? Coki Pardede pasti tahu, astaga. Enggak. Coki Pardede nggak tahu? Ya itu. Jadi tahu enggak? Kamu Ya itu. Jadi kan mereka ngebahas ini kemana-mana. Maksudnya ada yang ngebahas kayak gitu, kayak membaca juga, membaca apa dulu. Jadi istilah rajin pangkal pandai, istilahnya kayak rajin membaca pun kita nggak bisa bikin pandai. kalau apa yang Misalnya, dibaca? misalnya kita rajinnya ngebaca, misalnya berita sekalipun, emang kita jadi pandai? Enggak kan? Kita Cuma jadi tahu. Cuma tahu. bukan pandai. Artinya dengan membaca pun ya belum tentu pintar gitu. Iya sih, betul juga. Benar nggak? Iya, jadi yang bikin pintar apa Kak? Bukan rajin. Iya. Tapi Ya rajin. Apa tuh mikir? Ya gitulah. oke. Jadi mikir kan? Iya, jadi berpikir ya. Gitu. Kalau menurut teman-teman apa tuh? Boleh di komentar ya? Ya, cek aja podcastnya Kak Sabda sama Kak Sabda. siapa ya? Ya itu pokoknya. Promosi ini dong podcast Medanka dong. Sepeda. Jangan lupa nonton podcast Medanka yang episode kemarin juga teman-teman. Nah udah banyak banget ya yang dibahas sama Kak Vicky kali ini. Kalau kata-kata terakhir tuh serem juga ya. Jadi bahasanya apa ya? Pesan dari Kak Vicky buat teman-teman yang nonton deh. Ada nggak? Sulit sih pasti. Apa ya, buat teman-teman, ini kan ceritanya tentang Beasiswa beasiswa dan prestasi. Sebenarnya ini dikutip dari banyak buku, banyak video yang pernah dilihat dan dibaca. Jadi kalau misalnya istilahnya kita pengen mendapatkan sesuatu, itu yang artinya kayak kita pengen mendapatkan sesuatu, contoh beasiswa atau prestasi-prestasi yang kita inginkan, geluti satu bidang yang membuat kita super jago banget. Ini kata orang ya, tapi diriku juga ya oke lah. Artinya misalnya teman-teman mau dapat beasiswanya apa ya, cari tahu, terus geluti bidang teman-teman yang teman-teman sukai dan teman-teman apa ya, ngerasa bisa jago di situ gitu. Geluti, terus bawa dengan keahlian itu untuk dipromosikan sebagai personal branding teman-teman semua gitu. Terus untuk dapetin apapun tuh kita nggak bisa dengan diam gitu. Tiap harinya kita harus terus mencoba, terus mencari tahu, terus ya pokoknya jangan malas lah gitu. Walaupun rajin pangkal pandai itu nggak benar, tapi rajin pangkal tahu tuh benar. Oh, Jadi kita jadi tahu, dan dari tahu itu kan kita bisa mengelola menjadi kritis, menjadi pengen pinter gitu. Terus gini, ada buat teman-teman juga, kalau misalnya ada capaian orang udah jangan insecure. Udah, Berat sih. Iya. Benar, asli. Jangan insecure, terus jangan iri, ya nggak sih?
Kalau Sama ini aja. untuk lebih baik gimana? Kayak Ya bagus. pengen lebih gitu. Itu motivasi. Tapi jangan kayak jadi kayak ya benci atau kayak apaan sih kamu kayak gini. Ada buku yang mengatakan ketika orang ketika orang sedang mengupload sesuatu jangan kritik dia gitu. Terus jangan kritik dia apapun di uploadnya gitu, termasuk prestasi ataupun keluh kesahnya jangan dikritik. Yang kedua, kita jangan membagikan keluhan kita kepada orang banyak. Dibaca dari mana ya, dari buku apa gitu katanya gitu, dari 2 hal itu. Ketika ada orang yang upload, dia jangan komen apapun, jangan ngerasa apapun. Dan yang kedua, ketika kita ngerasa ngeluh, terutama ngeluh ya, jangan dikasih tahu ke banyak orang. Karena apaan sih ini ngeluh banget. Iya sih, karena orang kan kalau ngeliat Iya, kok gini begitu ya. Udah cukup. Jadi kalau ngeliat orang lagi upload prestasi, kita harusnya gimana dong? Pengen berprestasi juga ya, jangan insecure kan? Doain aja. Doa ke diri sendiri, Allah pengen ke dia. Terus sambil yang tadi ya berusaha pengen daftar beasiswa ya. Gak cuma pengen. Iya, baca gitu. Aku juga jadi panjang nih. Aku juga banyak teman-teman yang nanya gimana daftar beasiswa ya. Baca dulu kata diriku. Baca dulu persyaratannya. Kalau ada yang nggak ngerti yang nggak dijelaskan di buku panduan baru tanya. Intinya kita tuh maunya tuh mau dibuktikan dengan pelaksanaannya gitu loh. Jangan hanya sekedar mau. Asal mau jadi penulis, ya nulis. Kalau jadi diam aja ya mana tulisannya gitu. Itu sih, apa ya pesannya itu tadi kan? Tetap semangat dong biasanya. Tetap semangat teman-teman. Nah, tetap semangat teman-teman biar bisa berprestasi dan dapat beasiswa banyak ya Kak Vicky. Amin. Nah Kak Vicky ternyata udah banyak banget nih obrolannya. Makasih banyak ya Kak Vicky udah mau diundang ke sini. Semoga teman-teman bahasanya terinspirasi ya. Iya. Termotivasi, terinspirasi dari tergerak. Jangan cuma jangan cuma terinspirasi tapi gak tergerak. Iya. Biar bisa kayak Kak Vicky. Oke. Lebih harus lebih. Beasiswa luar negeri kan banyak. Iya sih, banyak banget. Iya. Oke, teman-teman terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa tonton video sebelum-sebelumnya juga di podcast Pedanka. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.